Selamat pagi anak-anak. Baik, kita akan bahas LKS halaman 31. Misalkan jelaskan melalui video ini. Perhatikan soalnya. Dalam kegiatan membersihkan kelas, Andi telah berhasil menggeser sebuah meja sejauh 5 meter dibantu dua orang temannya, Bayu dan Rudi. Jika gaya yang diberikan Andi 10 Newton, Bayu 20 Newton, dan Rudi sebesar 15 Newton, berapakah besar usaha yang telah mereka lakukan? Kita perhatikan di sini. Ini sudah bikin caranya. Oke, ada diketahui S-nya sama dengan 5 meter. F1 itu adalah gaya Andi, F2 itu adalah gaya Bayu, dan F3 itu adalah gaya Rudi. Miss buat lambang aja, tidak harus pakai nama ya. Terus yang selanjutnya yang ditanya adalah W. Kita jawab W. Sigma F, kita harus menentukan dulu sigma F-nya nih dengan cara menjumlahkan masing-masing. Jadi sigma F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Di mana 10 Newton tambah 20 Newton tambah 15 Newton sama dengan 45 Newton. Selanjutnya kita cari usahanya W. W sama dengan sigma F kali S atau F kali S. Sigma F-nya penjumlahannya adalah 45 Newton dikali 5 meter. Jadi untuk W-nya adalah 225 Newton meter atau yang sering disebut dengan Joule. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Sebuah kotak ditarik dengan gaya F sebesar 12 Newton seperti pada gambar ini. F-nya 12 Newton. Kotak berpindah sejauh 4 meter ke kanan. Ingat, ke kanan ya anak-anak. Dari posisi semula, tentukanlah usaha yang dilakukan gaya pada kotak. Kita perhatikan selanjutnya soal nomor 2. Oke, diketahui F sama dengan 12 Newton, S sama dengan 4 Newton. Terus yang ditanya adalah W. Jadi untuk mencari W sama dengan F kali S. F-nya tadi berapa? 12 Newton dikali 4 meter. Jadi W-nya sama dengan 48 Joule. Oke, untuk soal yang ketiga, dua buah gaya masing-masing F1 15 Newton, F2 7 Newton bekerja pada sebuah benda yang terletak pada suatu permukaan lantai. Jika benda berpindah ke kanan sejauh 6 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada benda oleh kedua gaya tersebut. Oke, kita perhatikan di sini untuk soal nomor 3. Ini ada gambarnya. F2 dia bergerak kemana tadi? Ke kiri ya. F1 15. Oke, jaraknya adalah katanya dia berpindah sejauh 6 meter, dimana F2 nya itu tadi dia pada posisi ke kiri. Oke, F1 sama dengan 15 Newton, F2 minus 7 Newton, dan S jaraknya 6. Jadi untuk menentukan W sama dengan sigma F dikali S. Sigma F, F1 tambah F2 kali S. Berarti F1 nya tadi berapa? 15, F2 nya minus 15 kurang 7 dikali 6. Oke, berarti 15 kurang 7 8 kali 6 48 Newton meter ya. Newton meter atau satuannya Joule. Oke, untuk soal yang keempat, tentukan usaha untuk mengangkat balok 10 kg dari permukaan tanah ke atas meja setinggi 1,5 meter. Kita perhatikan untuk soal nomor 4. Diketahui ada masanya 10 kg, selanjutnya ada ketinggian 1,5 meter. Ini G, gaya gravitasi bumi sudah ditentukan dari awal. Tidak ada ditulis di dalam soal, tapi kita harus mengetahuinya. Di mana gaya gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yang ditanya adalah W, usaha. Berapakah usaha yang dilakukan untuk mengangkat balok dengan berat atau massa 10 kilo? Oke, W sama dengan M kali G kali H. Di mana M itu massa, G itu gaya gravitasi, H itu adalah ketinggian. Masanya berapa tadi? 10 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali H1 dikurang H2. Ingat, H1 nya sama dengan 0 karena dari lantai ya. H1 sama dengan 0. Jadi 10 kali 10 100 kali 0 dikurang 1,5 meter. Kenapa jadi min? Karena ini dikurang ya. Jadi 10 dikali berapa? 1,5, jadi 150 Joule. Ada tanda
negatifnya. Oke, untuk soal nomor terakhir. Sebuah mobil yang mula-mula diam dipacu dalam 4 sekon sehingga mempunyai kecepatan 108 km per jam. Jika massa mobil 500 kg, tentukan usaha yang dilakukan. Yang pertama sekali, kamu harus mengubah kecepatannya ini yang kilometer per jam diubah ke meter per sekon. Oke, nomor 5 kita terakhir ya, kita perhatikan dulu. Ya, diketahui S sama 4 sekon, V sama dengan 108 km per jam, terus massanya 5 kg. Yang ditanya adalah W. Kita harus ubah dulu V. Voltnya, kecepatannya 108 km per jam itu jadi 30 meter per sekon. Oke, yang selanjutnya kita cari dulu A-nya. A-nya dari mana? A sama dengan VT dikurang V0 per T. VT-nya tadi ini VT. VT sama dengan 30 dikurang 0 dibagi 4. Jadi untuk A-nya sama dengan 7,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita mencari S dulu. Karena untuk mencari ini kita harus ada S atau jaraknya. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini karena V0 ya, 0 T-nya sama dengan V0-nya sama dengan 0, maka 0 dikali 4 juga tetap 0 ya anak-anak. Karena V0-nya tidak ada ya. Oke, setengah AT kuadrat, setengah dikali 7,5 kali 4 kuadrat. S-nya sama dengan 60 meter. Ini S-nya sama dengan 60 meter ya anak-anak. Oke. Udah didapat S-nya, kita mencari lagi. W sama dengan, ingat ini rumus, selalu rumus F dikali dengan S. F-nya bagaimana rumusnya? Massa dikali ini tadi percepatannya A. Berarti dikali lanjut dikali S. Ini satu dengan ini ya. Jadi 500 dikali 7,5 dalam kurung dikali 60. Jadi 3.750 dikali 60. W-nya jadi 225.000 joule. Atau kita ubah ke kilojoule, ini dibagi 1000. Oke, jadi W-nya sama dengan 225 kilojoule. Oke, inilah hasil dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Tolong diperiksa dengan baik ya anak-anak ya. Nanti kita lanjut untuk soal nomor halaman 35. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, misalkan membahas soal LKS kita halaman 35. Kita perhatikan soalnya nomor 1. Sebuah batu yang beratnya 50 Newton dipindahkan menggunakan sebuah tuas dengan gaya sebesar 200 Newton. Bila lengan kuasa 50 cm, hitunglah yang pertama A, jarak antar beban ke titik tumpu tuas, yang B, keuntungan mekanis yang diperoleh. Oke, masing-masing kita akan jelaskan di sini. Diketahui adalah W sama dengan 500 Newton, F-nya sama dengan 200 Newton, LK-nya adalah 50 cm, harus kita ubah ke meter. Ini bukan cm lagi ya nak, kita ubah ke meter jadi 0,5 meter. Yang ditanya di sini LB, yang kedua keuntungan mekanisnya. Oke, untuk jawabnya W sama dengan AW per F sama dengan LK per LB. LK itu lengan kuasa, LB itu lengan beban. Di mana ditanya adalah LB sama dengan F dikali LK per W atau sama dengan 200 Newton, ini W F-nya 200 Newton dikali LK-nya 0,5 meter, bukan 1 meter cm ya nak, 0,5 meter dibagi 500 Newton. Oke, jadi 100 dibagi 500, LB-nya jadi adalah 0,2 meter. Keuntungan mekanisnya bagaimana caranya? KM sama dengan W per F atau 500 dibagi 200 atau sama dengan 2,5 km, itu tidak ada Oke, untuk soal nomor 2 kita perhatikan di sini ada gambarnya di sini katrol. Kita baca, sistem katrol digunakan pada suatu proyek bangunan seperti gambar di samping. Tentukan gaya yang diperlukan untuk menaikkan beban sebesar 200 Newton. Oke, ini harus kita perhatikan. Ini adalah sistem katrol. Contoh ini adalah sistem katrol bergerak. Sistem katrol bergerak. Kenapa? Karena katrol yang di sini ada
2 jenis katrol ya. Jadi kita perhatikan di sini diketahui apa anak-anak, diketahui W-nya sama dengan 120 Newton, langsung diketahui KM-nya 2. Yang ditanya adalah F. Kenapa KM-nya 2? Karena tadi KM-nya 2 itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Oke, karena anak-anak, yang ditanya adalah F, gayanya F sama dengan W per KM. Jadi 120 dibagi 2. Jadi satuan F itu adalah 60 Newton ya anak-anak. Udah gampang itu soalnya untuk nomor 2. Oke, soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Jika besar gaya F adalah 60 Newton, tentukanlah yang A adalah keuntungan mekanik bidang miring, yang B adalah berat beban. Di mana pada gambar ini sudah diketahui hanya ini sama dengan H, ini adalah S-nya bidang miring ya, S. Oke, gampang. Caranya adalah kamu perhatikan S-nya sama dengan bukan, ini maaf anak-anak, ini bukan S, tapi yang ini yang seharusnya S. Oke, mencari S ini bagaimana? Kita menggunakan rumus Pitagoras. Ingat anak-anak, rumus Pitagoras. Jadi tadi kan bentuknya segitiganya begini nih. Yang diketahui ini 3 meter. Di sini diketahui 4 meter. Untuk yang ditanya adalah S-nya ini. S-nya berapa? Oke, menggunakan rumus Pitagoras adalah 4 kuadrat, yang ini 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Berarti 16 ditambah 9, S sama dengan akar dari 25. Jadi S-nya sama dengan 5 meter. Ingat ya anak-anak, S sama dengan 5 meter. Ini adalah LB atau yang sering disebut ini dengan ketinggian S-nya. F-nya Newton 60. Jadi untuk mencari KM, keuntungan mekanisnya anak-anak, LK per LB atau apa? S per H sama aja. Jadi 5 dibagi 3 sama dengan 1,6. Tidak ada satuan untuk keuntungan mekanisnya. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 1,6. Selanjutnya kita mencari W-nya. W sama dengan KM dikali F. W-nya 1,6 dikali 60 Newton. Jadi W-nya sama dengan sebesar 100 Newton. Ini untuk soal nomor 2 ya. Jawabannya 100. Nomor 4 salah. Mengapa otot lengan manusia dikatakan menggunakan prinsip tuas ketiga? Kalau yang kita sudah pelajari, karena pada lengan kita perhatikan lengan kita ya, lengan. Di sini ada susunan titik kuasa berada pada titik tumpu dan titik beban. Titik tumpunya berada pada siku. Sikunya di sini, kalau kamu bisa perhatikan, siku kita di sini, ini siku kita. Ya. Terus titik kuasa terletak pada lengan kita di sini, lengan kita ya, anak-anak ya. Dan titik beban terdapat pada tangan nih, tangan kita nih. Ya. Itulah dia. Jadi titik beban terletak pada tangan, sehingga dikatakan otot lengan manusia menggunakan prinsip tuas jenis ketiga. Oke, jawaban yang kelima. Andi memindahkan benda dengan memiliki bidang miring yang panjangnya 2 cm. Jika berat bebannya 800 Newton dan tinggi bidang miring 3 meter, tentukan kuasa yang harus diberikan Andi. Oke, kita perhatikan anak-anak. Oke, diketahui ada W 800 Newton, S-nya adalah 12 meter panjangnya tadi ya. Selanjutnya tingginya adalah 3 meter. Yang ditanya adalah gayanya. Oke, kita perhatikan yang perlu kita cari dulu yang pertama adalah keuntungan mekanisnya, baru kita bisa menghitung gayanya. Berapa keuntungan mekanis? KM sama dengan S per H. S-nya adalah 12 meter dibagi 3 meter. Ini meter habis. Jadi sisa 4, tidak ada satuannya sama sekali. Oke, kita perhatikan rumusnya. KM sama dengan W per F. W-nya sudah diketahui, F-nya yang ditanya, keuntungan mekanisnya sudah dapat, ini 4. Jadi F sama dengan KW per KM 800 Newton dibagi 4 sama dengan 200 Newton. Inilah jawaban kita untuk soal halaman 35. Oke, untuk soal nomor 4 misalkan kasih tunjuk ini.
Alasannya, karena susunan titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Titik tumpu berada pada siku kita, titik kuasa terletak pada lengan, dan titik beban terletak pada tangan. Jadi, otot lengan manusia menggunakan prinsip tuas jenis ketiga. Itu alasannya. Oke, anak-anak sudah bisa dipahami ya. Miss harap kamu bisa menjawab dengan baik dan oke anak-anak, itu tadi jawaban dari LKS kita, LKS halaman 31 dan 35. Miss harap kamu bisa menjawab atau menilai diri kamu sendiri dengan jujur. Apa yang sudah kamu kerjakan, kalau memang salah kamu beri tanda salah, kalau benar kamu beri tanda benar. Tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikasih nilai yang ini harus dibenarin aja, nggak boleh berbohong. Oke, satu soal itu dikali 20 tadi misalnya ya. Satu soal dikali 20 jadi 5 soal jadi 100. Hari ini kita akan memperoleh 2 nilai, LKS halaman 31 dan LKS halaman 35, dipisah ya anak-anak ya. Oke, terima kasih.